manusia purba itu tidak berpakaian karena tidak tahu cara berpakaian. Sementara saat ini tahu cara berpakaian tapi lebih milih tidak berpakaian. Oke, kembali lagi bersama kita di channel Opus Perfectum. Kali ini kita akan menjawab mungkin ya pertanyaan yang kemarin sempat ada yang bertanya ya kepada kita. Ya, jadi mungkin di sini kita akan coba jawab ya. Tapi ini bentuknya masih opini ya, masih spekulasi kita. Kemungkinan seperti ini gitu. Kalau nggak salah pertanyaannya itu kenapa fosil atau tulang belulang era manusia dari zaman Nabi Adam sampai sebelum banjir besar di zaman Nabi Nuh kan tinggi-tinggi katanya kan dan panjang-panjang umurnya. Tapi kenapa fosilnya tulang belulangnya tidak pernah ditemukan? Tapi manusia purba yang berusia jutaan, ratusan ribu, jutaan sampai puluhan juta tahun bisa ditemukan dan diidentifikasi umur tulangnya, umur fosilnya, lalu bisa diteorikan masa hidupnya, lalu bisa diteliti lah intinya mah tulang belulangnya seperti itu. Dan itu menjadi dilema yang membuat orang tuh berpikir sebenarnya Nabi Adam itu ada atau enggak kan gitu. Sebenarnya orang-orang zaman dulu ada atau enggak dan lain sebagainya yang dikatakan di kitab suci seperti itu. Nah, sebenarnya gini kita pahami dulu kan ini kalau misalnya berbicara tentang manusia purba, kita berbicara tentang evolusi kan. Banyak yang kalau menurut saya ini klaim pribadi saya ya, subjektif ya, tidak objektif. Tapi klaim pribadi saya banyak yang salah paham tentang evolusi. Jadi Charles Darwin tidak pernah sebenarnya dalam bukunya tidak pernah menyebutkan bahwa manusia berasal dari kera. Tapi kera dan manusia sama-sama berasal dari air. Sama-sama mempunyai bahan dasar air. Nah, dispekulasikan bahwa manusia karena manusia purba itu disebutnya homo itu humanoid artinya. Jadi bukan homo di era sekarang yang laki-laki semua laki-laki. Jadi maksudnya homo itu humanoid. Lalu Homo pithecanthropus erectus yang hampir sama dengan manusia kan sampai nantinya menjadi Homo sapien. Homo sapien itu manusia. Homo pithecanthropus erectus erectus itu ereksi itu berdiri. Jadi berdiri tegak nih. Jadi kayak kera, kayak simpanse lah mungkin. Tapi tegak gitu seperti manusia, makanya disebut Homo humanoid pithecanthropus erectus gitu. Lalu berkembang menjadi Homo sapien. Homo sapien itu manusia gitu. Nah, tapi kalau misalnya dalam teologi kita pahami dulu bahwa yang disebut manusia itu yang kayak gimana sih? Yang disebut manusia itu kalaupun misalnya ada yang berbentuk manusia tapi tidak berpikir maka bukan manusia. Yang membedakan manusia dengan hewan dan lain sebagainya adalah pikiran, akal. Mempunyai akal maka disebut manusia, kan seperti itu di kita. Maka Nabi Adam dan manusia purba sebenarnya ada missing link yang sangat jauh. Bayangkan saja Nabi Adam itu sebenarnya jika ditarik dari era kita sekarang sampai Nabi Adam itu puluhan ribu tahun, tidak sampai jutaan. Sementara manusia purba bisa sampai jutaan gitu. Nah, kenapa fosil manusia purba bisa ditemukan di mana-mana di belahan bumi, sementara Nabi Adam dan manusia-manusia zaman dulu, anak cucunya gitu, tidak bisa ditemukan gitu. Karena kita harus pahami dulu beradab atau enggak manusia purba. Nah, kalau manusia purba enggak beradab, atau artinya kalau enggak beradab berarti bukan manusia gitu ya, bukan manusia seperti yang kita tahu sekarang. Artinya mereka kalau meninggal ditinggalkan atau dikuburkan. Ya benar-benar. Mereka ditinggalkan atau dikuburkan. Misalnya kalau misalnya bukan manusia ya, tidak beradab gitu. Jadi makhluk lain lah, bisa disebut binatang atau manusia purba kan gitu. Bisa disebut binatang atau misalnya binatang zaman dulu atau kera zaman dulu atau gimana gitu. Mereka kalau mati dikuburkan atau enggak sama orang ya sama yang lainnya sama koloninya gitu, atau ditinggalkan saja gitu. Sedangkan manusia kan kalau mati
dikuburkan dalam kedalaman sesuai masanya. Misalnya sesuai masanya itu maksudnya tuh kalau misalnya sekarang kita 2 meter. Tapi kalau misalnya kita tarik ke zaman Nabi Adam kan ukurannya besar katanya. Dan kalau misalnya mati dikuburkan nggak mungkin kedalamannya seperti zaman sekarang. Jelas. Zaman sekarang ada tangannya juga. Iya. Kedalamannya pasti makin dalam gitu kan. Makin dalam gitu. Jadi kalau misalnya tersapu banjir atau ditemukan kan manusia purba itu fosil manusia purba itu ditemukan dalam gundukan misalnya gunung, gua gitu yang menyatu dengan tanah atau menyatu dengan batu dan lain sebagainya karena tidak dikuburkan. Tapi kalau misalnya manusia yang beradab, yang berpikir kan dikuburkan di dalam tanah, di kedalaman tanah. Emang penemu harus ngegali tanah gitu langsung menemukan tulang belulang kan tidak juga kan seperti itu. Karena manusia itu hidup dari masa ke masa, semua bumi itu kuburan. Jadi setelah manusia mati menjadi tulang belulang makin dalam makin masuk ke dalam kan seperti itu kan. Jadi ya seperti itu kalau penjelasan simpelnya. Ya. Emang masuk akal juga ya, seperti yang emang saya juga nggak kepikiran sampai ke situ. Emang benernya kalau kita lihat kan dari ukuran juga udah beda jelas. Ada yang bertanya kenapa hanya sedikit bukannya ditemukan fosil manusia yang besar, karena sekarang bayangin aja kalau misalnya emang harus digali semua tanah gitu. Karena semua pasti kuburan di bumi itu kuburan. Karena manusia kan dari zaman ke zaman ada terus. Semua ini kuburan di tanah kita itu. Makanya ada mitos jangan lewat itu bekas kuburan. Semua tanah di planet bumi itu kuburan. Kuburan manusia zaman-zaman dulu gitu kan. Kan yang hidup itu bukan di zaman kita aja, zaman dulu juga. Gitu. Jadi kalau misalnya ditarik tadi ke manusia purba ya, saya membedakan antara manusia purba dan manusia. Manusia purba itu karena ada missing link yang sangat jauh dengan Nabi Adam. Dan Nabi Adam ditarik dari masa kita itu puluhan ribu, sementara manusia purba itu jutaan tahun. Maka ini adalah spesies yang berbeda, bukan spesies yang berevolusi. Jadi spesies yang berbeda. Atau misalnya gini, yang percaya evolusi misalnya atau yang radikal banget terhadap evolusi. Oke, kita sebut evolusi, tapi bisa disebut manusia ketika berpikir. Jadi mungkin saja kalau misalnya kita percaya doktrin creation, ciptaan, jadi semua itu berevolusi dari air lalu membentuk organisme, mikroorganisme dan lain sebagainya sampai menjadi kehidupan yang banyak sampai akhirnya muncul manusia. Itu kan hasil pekerjaan Tuhan kalau kita percayanya ya. Tapi manusia purba itu bukan disebut manusia karena tidak berpikir, tidak berperadaban. Jadi hanya bisa bertahan hidup, maka masuknya dalam kategori binatang menurut saya. Seperti itu. Hanya saja karena ditemukan fosilnya mirip seperti tulang belulang manusia, tapi mirip juga dengan kera, maka ini disebut bagian dari evolusi. Seperti itu. Tapi saya memisahkan antara keduanya. Manusia purba. Saya bukan tidak percaya manusia purba, saya percaya manusia purba, buktinya ada kok. Bukti tulang belulangnya ada, cuman ada missing link dengan manusia. Bukan manusia gitu artinya. Iya, seperti itu. Manusia purba ini hidup sebelum Nabi Adam atau udah? Sebelum. Karena Nabi Adam ya. Karena diidentifikasi dari tulang belulang berumur jutaan tahun. Berarti udah ada manusia sebelum Nabi Adam gitu. Jadi saya mikirnya bukan manusia purba itu. Ya, kalau orang yang berpikir adanya manusia purba, berarti udah ada manusia gitu di bumi itu. Berarti jadi paradoks. Berarti Nabi Adam itu bukan manusia pertama di bumi berarti. Iya, berarti gitu dong. Jadi amannya ya berarti disebut manusia purba itu karena dilihat dari struktur tulang. Jadi para ilmuwan yang memecahkan hal tersebut menyebutnya manusia purba karena mencocokkan dengan teori Darwin. Seperti itu. Tapi kalau saya percaya manusia purba, cuman bukan manusia, udah gitu aja. Disebut manusia purba ya karena struktur tulangnya aja yang sama gitu. Saya kirain manusia purba itu hidup setelah Nabi Adam gitu. Kalau misalnya hidup setelah Nabi Adam, contoh gini ya, kita misalnya sebagai orang tua mempunyai akal, misalnya kita bisa ini bisa itu,
Sedangkan ketika lahir anak kita nggak bisa ngapa-ngapain kan nggak nyambung gitu ya. Sebelum jauh malah jauh banget missing linknya. Ini jutaan tahun lebih ada puluhan ribu tahun dari kita gitu. Wanita juga yang sekarang bisa nggak sebut manusia purba yang sering menonjol-nonjolkan. Iya, membuka itu ya, serasa hidup di manusia apa sekaliannya hidup di gua gitu. Ya kan, soalnya kan ciri khas manusia purba kan seperti itu kan, mereka tidak bisa berpakaian gitu. Manusia purba itu tidak berpakaian karena tidak tahu cara berpakaian. Sementara saat ini tahu cara berpakaian tapi lebih milih tidak berpakaian. Kan itu lebih, itu yang parah, tahu tapi menghindar. Lebih baik tidak tahu, lebih baik manusia purba. Maaf ya, itu hanya candaan ya, hanya jokes, ducks joke. Ya. Oke, mungkin segitu saja untuk konten kali ini. Apabila ada kritikan atau saran, bisa komen juga di kolom komentar. Sampai berjumpa di konten selanjutnya. Bye.